Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada bab 10 teori mazhab klasik dan Keynesian mengenai penentu tingkat kegiatan ekonomi negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang ekonomi mazhab klasik, ya. Kita berangkat dari apa di sini? Dasar filsafat. Yang pertama adalah laissez-faire. Laissez-faire, yang kedua adalah supply create its own demand. Yang ketiga adalah competitive market. Yang keempat invisible hand. Kita akan bahas satu persatu apa itu laissez-faire. Jadi laissez-faire itu adalah satu kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada bisnis-bisnis swasta untuk berkembang tanpa adanya kontrol dari pemerintah, sehingga pemerintah hanya fokus menangani pertahanan, administrasi, hukum, politik, ya. Yang kedua adalah supply create its own demand. Jadi supply create its own demand itu artinya kegiatan ekonomi akan berkembang jika diawali dengan sektor atau sisi supply, di mana produsen, pengusaha menciptakan atau berinovasi terhadap satu produk yang notabene-nya belum dibutuhkan oleh konsumen. Namun ketika produk itu telah tercipta, konsumen bergantung, konsumen membutuhkan produk itu menjadi satu kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Yang terakhir adalah competitive market. Competitive market itu akan tercipta ketika peran pemerintah itu minim, ya, sehingga adanya satu kompetisi di mana kompetisi harga, kompetisi kualitas, kompetisi produk-produk yang memiliki barang dagang masing-masing. Itu akan lebih fair menurut pengikut klasik. Itu akan lebih fair di mana competitive market itu terus dipromosikan, ya. Karena menurut mereka ketika pemerintah ikut campur dalam kegiatan ekonomi, ya, maka otomatis sektor swasta akan kalah dengan pemerintah. Pemerintah dengan kekuatan politiknya, dengan kekuatan birokrasinya, dengan kekuatan kekuatan pemerintahannya, ya, bisa menumpas, bisa menahan pesaing-pesaing dagang itu, ya. Sehingga menurut pengikut teori klasik, peran pemerintah itu harus diminimalkan, kalau perlu harus ditiadakan dalam kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi itu diambil alih oleh swasta, sehingga semua masyarakat bisa berinovasi, bisa berkreatif terhadap sumber daya yang ada di bumi mereka sendiri, ya. Dengan demikian perekonomian akan berkembang dan kesejahteraan akan tercipta menurut mereka, menurut pengikut klasik. Terakhir adalah invisible hand. Invisible hand itu artinya kekuatan di mana secara literal artinya tangan tak terlihat. Invisible itu artinya tangan tak terlihat. Di sini maksudnya adalah satu keadaan di mana stabilitas itu akan tercipta dengan adanya mekanisme supply dan demand. Siapa itu supply dan demand? Supply dan demand itu adalah kekuatan besar yang akan terus mencari keseimbangan tersendiri, ya. Ketika supply meningkat,
harga terhadap suatu produk akan menurun. Ketika permintaan meningkat, harga terhadap suatu produk akan meningkat. Jadi titik equilibrium itu akan tercipta terus menerus. Itu namanya invisible hand, ya, tangan tak terlihat.